Oke, halo, assalamualaikum. Ketemu lagi nih sama Meong di AM Station. Yo. Oke, ini baru jam setengah 6 ya. Ini Meong recordnya jam setengah 6. Jadi baru selesai sekitar 1 jam yang lalu ya pertandingan antara Korea melawan Cina nih men. Wah, pertandingan satu pihak ini ya dimenangkan oleh Cina dengan skor 3-0. Langsung nih cepet banget pertandingan hari ini ya. 1 jam kayaknya cuman. Dan ya, gimana nih pertandingan hari ini ya? Dan beberapa komentarnya dari netizen di Korea ya. Langsung nih ya, jangan lupa untuk di subscribe dulu ya, di like, di komen, di nyalain loncengnya, dan langsung nih kita monitor. Oke, jadi pertandingan berakhir dengan kemenangan Cina 3-0 tanpa balas atas timnas dari Korea. Set pertama di poin 25-15, set kedua di 25-16, dan set ketiga di 25-14. Dan ini adalah pertandingan satu pihak yang sangat dominan dimenangkan oleh Cina dari berbagai macam aspek ya, dari berbagai macam posisi. Dari baik itu dari middle blockernya, pertahanannya, set playnya, semuanya nih. Seperti layaknya langit dan bumi nih ya timnasnya dari Cina dan Korea. Karena memang lah Cina ini lebih terorganisir dan mereka memang udah menemukan formulasi terbaiknya di tahun lalu, sejak tahun lalu maksudnya dari VNL 2023 ya. Jadi untuk timnas Cina nih tinggal meneruskan aja nih gaya permainan mereka di tahun lalu untuk VNL tahun ini gitu ya. Sementara Korea nih masih dengan pelatih yang baru, masih tetap ambigu ya. Mempunyai misi untuk memutuskan kekalahan beruntun mereka di musim lalu dengan 27 kali kekalahan beruntun gitu ya. Oke, jadi sekarang kita mau bahas dulu nih dari tim Korea ya. Di sini tim Korea bermain tanpa opposite ya, dan mereka menggunakan Park Jung-ah nih sebagai opposite hitternya. Sementara kita tahu sendiri kalau Park Jung-ah itu aslinya adalah outside hitter ya. Dan di sini Myung ya cukup maklum lah karena tim Korea ini tidak mempunyai opposite yang bisa diandalkan ya. Di daftarnya itu ada Lee Son-woo dari Red Spark dan juga Kim Da-eun nih dari Pink Spider yang hari ini tidak bermain. Lalu dari posisi outside hitter itu hanya mengandalkan Jong Ji-yoon dan juga Kang So-wee nih ya. Sempat sih memasukkan Moon Ji-yoon ya, tapi ya tidak berfungsi dengan baik gitu ya. Sementara Pyo Seung-ju sempat masuk juga, tapi hanya sebagai pin service ya, dan sebum semua bro, gagal, error gitu ya. Sayang sekali gitu mainnya untuk Pyo Seung-ju ya. Semoga lah untuk next match ya bisa lebih berkontribusi lah untuk Pyo Seung-ju main ya. Selanjutnya itu dari posisi middle blocker ya. Di set 1 dan 2 itu saling bergantian antara Jong Hu-yong dan juga Lee Ju-ah ya. Jong Hu-yong dari Red Spark, Lee Ju-ah yang sekarang menjadi pemain dari IBK. Tapi dari segala macam kualitas lah ya, dari tinggi badan, dari ya beda jauh lah dengan Cina bro ya, yang mengandalkan Yuan Xin Yue, Wang Yuan Yuan, dan satu lagi tadi yang lupa siapa namanya. Itu wah men, beda jauh lah ya. Lalu dari liberonya mereka mengandalkan Han Da-hye nih bro ya, yang Meong rasa kalau penilaian Meong pribadi nih ya, skala 1 sampai 10 itu 6 lah hari ini bro. Han Da-hye sangat off lah. Kurang berhasil ya untuk mengcover area pertahanan kecilnya dari Korea ya. Sementara area pertahanan luarnya yang di-cover oleh Kang So-wee dan juga Jung Jun itu sangat terbuka juga. Dan poin-poin dari tip ball ya, dari feintnya itu gagal di-cover oleh Han Da-hye. Nanti kita jelasin untuk gimana pertandingannya gitu men ya. Sementara setternya ini mengandalkan Kim Da-in nih dari set 1 sampai ke set kedua ya. Set ketiga nih sempat masuk juga Park Sarang ya, sempat masuk di akhir set ketiga, dan juga Kim Ji-won juga sempat masuk gitu bro ya. Tapi ya ini sangat berbeda lah dengan Cina gitu ya, yang mengandalkan Diao nih sebagai center utama mereka. Oke, lalu dari tim Cina men ya, di sini Meong agak terkejut nih ya. Yang Meong kira awalnya ya Cina lawan Korea yang kemungkinan Cina akan menurunkan pemain cadangan mereka men ya. Tapi ternyata enggak men. Tim Cina langsung memain serius nih dari awal pertandingan ya. Langsung menurunkan skuad inti mereka. Termasuk juga di sini ada Lee Ying-ying, ada Yuan Xin Yue, dan juga senternya itu Diao makanya bro ya. Wah, ini sih tanpa ampun gitu bro ya sejak awal pertandingan nih. Lee Ying-ying men ya, yang mungkin ini lawan Korea yang tidak disangka-sangka nih pertahanannya itu sangat baik banget hari ini Lee Ying-ying men ya. Mungkin nanti bro ya untuk pertahanannya dari Lee Ying-ying ini akan diuji saat bertemu dengan tim-tim yang lebih kuat lah daripada Korea ini gitu bro ya. Karena hari ini bagus banget Lee Ying-ying bro ya.
Kemudian yang kedua itu menang postur ya, dari tinggi badan lah ya, terutama dari middle blockernya men, dan juga pengalamannya juga gitu bro ya. Karena ya seperti yang bilang tadi di awal video ya, kalau Cina ini sudah menemukan formulasi terbaiknya, pemain-pemain terbaiknya, formasinya segala macam itu sejak tahun lalu ya. Jadi untuk tahun ini ya hanya meneruskan aja nih apa yang mereka lakukan di tahun lalu ya, tinggal memperbaiki beberapa kekurangan di defense-nya dari lini belakangnya dari Cina gitu men ya. Dan sekarang improve banget nih dari timnas Cinanya gitu ya. Oke, selanjutnya dari jalannya pertandingan men ya. Dan di sini semuanya nih adalah opini pribadi Meong ya. Dan mungkin teman-teman mempunyai pendapat yang berbeda nih, langsung komen-komen di bawah bro ya. Jadi menurut Meong ya, yang pertama itu adalah Korea ini kalah dari berbagai macam aspek ya. Dari kualitas middle blockernya, ya kemudian opposite, outside, libero, setter, semuanya men ya kalah dari Cina ya. Baik dari segi postur, kualitas, pengalaman. Oke, yang pertama tuh dari middle blockernya men ya. Di sini Jong Huyong, Lee Jua, kemudian sempat juga masuk Lee Dayon itu tidak berkutik men di hadapan middle blocker dari Cina bro ya. Dari blockingnya ya sampai strategi quick attack-nya itu hampir tidak ada yang berfungsi nih dari timnas Korea gitu bro ya. Ya sempat sih beberapa kali mendapatkan poin blocking ya, kalau nggak salah tuh Jong Huyong sempat 2 kali. Kemudian 1 kali tadi dari siapa memang lupa gitu bro ya. Tapi itu tidak berpengaruh terhadap pertandingan ya, karena di sini poinnya itu Cina udah unggul jauh gitu ya. Jadi tidak berpengaruhi terhadap mentalnya, terhadap permainan dari Cinanya gitu guys ya. Ya dibikin tidak berkutik lah. Sementara dari sisi Cina yaitu ada Wang Yuan dan juga Yuan Xinyu ini, wah bro tower ini bro ya. Jadi gini bro ya, jadi strateginya ya dari middle blocker Cina itu menggunakan read blocking men ya, atau delay blocking nih sebutannya gitu ya. Yaitu dimana middle blocker itu baru akan bereaksi, baru akan melompat setelah melihat arah spike-nya, melihat arah bola nih akan diarahkan kemana nih pukulannya dari timnas Korea gitu bro ya. Jadi misalnya nih Kang Sowi ya itu membutuhkan waktu 2 detik misalnya nih bro ya, 2 detik untuk mencapai ketinggian 3 meter untuk spike gitu ya. Sementara Cina dengan Yuan Xinyu ini mungkin hanya butuh 1 detik ya, mungkin nggak sampai gitu bro untuk mencapai ketinggian yang sama gitu ya. Jadi ya itu nih read blocking ya dari middle blockernya Cina. Oke, lalu dari sisi defensifnya nih di timnas Korea nih, ini juga kacau men ya, sering banget kena tipu men ya, kena feint, kena tip ball ya, kemudian dari spike-nya juga tembus semua gitu ya. Selanjutnya kita tahu nih ya, kalau middle blockernya dari Korea itu kalah kualitas nih dengan Cina ya, seharusnya tuh ya diperbaiki di sisi defensif belakangnya men ya. Sementara kita tahu nih kalau di sini Park Jung Ah itu memiliki defensif yang lebih baik nih daripada Jong Jiun, daripada Kang Sowi ya. Tapi di sini Park Jung Ah sebagai opposite ya, jadi dia tidak banyak lah untuk melakukan defensif ya, hanya mengandalkan Jong Jiun, Kang Sowi dan juga liberonya nih Handaye. Jadi di sini Handaye ya untuk liberonya dari Korea itu juga tidak berhasil nih untuk menutup atau mengcover lapangan tengahnya men ya. Yang seperti kita udah bahas nih di live kemarin ya, untuk tugasnya Noran itu untuk mengcover bola-bola tipuan dari Cina ya, kemudian mungkin untuk mengcover attack-nya atau block follow-nya ya, itu ya Handaye ini masih ya blow menyedihkan lah yang bilang men ya. Kemudian untuk sisi pertahanan luarnya nih ya, di sini saling bergantian antara Jong Jiun dan juga Kang Sowi ya. Itu juga tidak berhasil untuk menutup atau mengcover area-area kosong ya di sudut-sudutnya. Sementara untuk setternya ya, di sini Kim Daen juga kalah ya dari berbagai macam aspek lah dari setter Cina ya. Itu ada Diao nih ya. Kalau kalian lihat ya set playnya dari Diao ya, itu bolanya tuh kayak berhenti di udara ya. Jadi memudahkan lah untuk spiker atau smash hitter dari Cina ya, dari Ying Ying, baik dari pipe ya, back attack, open, itu enak banget main set playnya ya. Sementara Kim Daen hari ini nggak tahu kenapa agak off main ya, nggak seperti Kim Daen yang biasanya ya, yang main di Hyundai gitu men ya. Ya kita tunggulah untuk penampilan keduanya nanti dari Korea akan seperti apa ya. Dan sekarang kita baca-baca nih ya dari komentar-komentar fans Korea nih dari The Co ya. Dan di sini udah langsung yang translate ke dalam bahasa Indonesia ya, pakai web translate-nya dari Chrome gitu ya. Yang pertama nih, sutradara baru sepertinya bersemangat nih ya. Saya menyukainya pada kesan pertama. Oke, jadi sutradara baru di sini maksudnya itu adalah coach-nya ya atau pelatihnya ya.
yaitu adalah Fernando Morales ya, asalnya dari Puerto Rico gitu ya. Lanjut nih ya, komentar yang kedua ya. Ini baru ya, tapi Cina sangat tinggi. Ya wajar lah men ya, Cina bro, wah itu gila sih men ya. Kemudian yang ketiga nih ya, apakah tidak ada kemungkinan kita untuk menang ya? Aku tahu, tapi tetap saja nih itu memberi lawan lebih dari 90%. Aku ingin tahu apakah aku melakukannya terlalu banyak, hahaha. Jadi apakah ada harapan nih untuk Korea bisa menang lawan Cina gitu bro ya? Walaupun ini 90% lah ini dimenangkan oleh Cina gitu ya. Lanjut nih, Huyong harus tinggi dan memiliki kemampuan melompat untuk setidaknya diserang oleh wanita cantik. Yu itu terlalu tinggi. Bahkan di sini bro ya, middle blockernya dari Korea yang paling tinggi itu Jong Huyong itu di 190 ya. Ini kalah tinggi men dengan Yuan Xin Yue, dengan Wang Yuan gitu ya. Wah. Lanjut nih, memblokir Shiba El. Sangat kejam. Waduh, di blocking dari Cina men ya. Pemblokiran tanpa ampun Shiba El. Shiba ini kata umpatan lah guys ya. Titi ya. Kalau tadi Yuyu ini titi guys ya. Penerimaan Dahye sangat goyah. Dahye Yuyu. Oke, Dahye di sini liberonya guys ya. Lanjut nih ya. Li Yingying atau Yuan Xin Yue harap keluarkan satu orang saja ya bersenang-senang. Jadi mereka kewalahan lah men ya, mereka mengakui lah ya, keluarkanlah satu men ya, jangan dua-duanya dimasukin ya, kewalahan nih tim Korea gitu ya. Lanjut nih ya, tolong hentikan Li Yingying ya, mari kita coba. Oke lanjut. Mari kita bersikap adil dan jujur ya, dan termasuk ke Yuan Xin Yue dan Li Yingying nih. Jadi ini mereka berharap ya kalau ya harusnya Cina nih adil lah ya bermain dengan Korea ya, di Korea nih ya jangan dimainin lah ya, ini dua pemain inti gitu bro ya. Oke lanjut ya. Mengapa Tiongkok menggunakan koin? Koin ini maksudnya adalah tim utama ya. Jika Anda terus melakukan ini bersama kami, apa yang akan Anda lakukan jika Anda kehabisan tenaga dalam pertandingan penting? Oke, ini nggak tahu nih sarkasme atau sindiran atau gimana gitu ya. Apa nggak takut nih ya nanti kehabisan tenaga lawan tim-tim yang lebih gede gitu guys ya. Lanjut. Kami juga memiliki Jong Huyong. Oke, di sini kemungkinan dia komennya itu saat Jong Huyong berhasil melakukan block point gitu ya. Di set ketiga kalau nggak salah ya, walaupun itu tidak berpengaruh lah terhadap pertandingan gitu ya. Udah unggul jauh nih Cina ya. Mengapa Yuan Xin Yue tidak terlihat seperti seorang jump blocker ya, tertawa terbahak-bahak. Oke. Ya seperti yang bilang tadi men ya, karena Yuan Xin Yue ini menerapkan strategi read blocking ya. Jadi dia baru akan lompat setelah membaca arah serangannya ya, dengan memanfaatkan tinggi badannya. Jadi dia hanya cukup melompat mungkin sekitar 15 atau 20 cm ya untuk mencapai ketinggian maksimum ya. Ya dengan waktu yang lebih singkat juga gitu men. Jadi lebih mudah lah untuk memblokir spike hitternya dari Korea gitu guys ya. Seungju Sebom ini kedua kalinya. Oke, jadi ini adalah dua kali errornya ya dari Pyo Seungju bro ya. Yang masuk hanya sebagai pin service doang gitu bro ya. Ini sangat disayangkan lah ya untuk pertandingan pertamanya dari Seungju di 2024 ini gitu ya. Ya semoga ada peningkatan lah untuk game kedua nanti ya untuk timnas Korea ya. Nanti ketemu siapa bro? Yang lupa ya. Komen-komen di bawah nih yang ingat gitu bro ya. Oke, jadi ini adalah beberapa komentarnya nih dari netizen Korea ya terhadap pertandingan hari ini antara Cina melawan Korea nih. Gimana menurut kalian nih? Komen-komen di bawah. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Something in the air, am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's pain.